Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 15 saham yang dimiliki orang terkaya di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Menurut kamu nih, apa penyebab orang-orang tersebut mempunyai kekayaan yang super banyak? Selain karena punya bisnis yang besar, hal lain yang membuat kekayaan mereka naik signifikan adalah dari sisi saham. Apabila saham perusahaan mereka naik signifikan, tentu akan meningkatkan aset mereka juga bukan? Apa saja nama saham-saham tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Oh iya, sebagai informasi, nama-nama orang terkaya di Indonesia ini saya ambil dari website Forbes.com. Ranking yang ditampilkan merupakan data per tahun 2019 ya. Posisi 15, Kunchoro Wibowo, dengan kekayaan 1,7 miliar dolar. Angka tersebut mengalami kenaikan dari yang awalnya 1,6 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pemilik dari PT Ace Hardware Indonesia dengan kode saham ACE. Bagaimana dengan kinerja sahamnya? Mari kita simak informasi berikut ini. Ini merupakan pergerakan harga saham ACE. Harga sahamnya naik dari yang awalnya 1.250 di 1 Januari 2018 menjadi 1.515 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sebesar 21,2% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 14, Putra Sampurna, dengan kekayaan 1,8 miliar dolar. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari yang awalnya 1,8 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan keluarga dari pendiri PT HM Sampurna. Namun, pada tahun 2005, perusahaan rokok itu dijual ke PT Philip Morris. Melalui Sampurna Strategic Group, keluarga Sampurna kini berinvestasi di bidang agriculture, finance, telekomunikasi, dan beberapa sektor lainnya. Nah, karena sudah berpindah tangan, kita tidak perlu lagi membahas pergerakan saham HMSP ya. Posisi 13, Mertua Sitorus, dengan kekayaan 2 miliar dolar. Angka tersebut mengalami kenaikan dari yang awalnya 1,4 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan co-founder dari Wilmar Group, perusahaan dengan nama PT Wilmar Cahaya Indonesia, listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CK. Bagaimana kinerja sahamnya? Mari kita simak informasi berikut ini. Ini merupakan pergerakan harga saham CK. Harga sahamnya naik dari yang awalnya 1.300 di 1 Januari 2018 menjadi 1.700 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sebanyak 30,76% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 12, Mokhtar Riyadi, dengan kekayaan 2,1 miliar dolar. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang awalnya 3 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan founder dari Lipo Group yang sekarang dijalankan oleh James dan Stephen. Selain Lipo, keluarga Riyadi juga mengembangkan bisnis ke berbagai sektor, seperti real estate, retail, healthcare, media, dan education. Beberapa perusahaannya pun sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Sebut saja PT Lipo Cikarang dengan kode LPCK, Lipo General Insurance dengan kode LPGI, Lipo Karawaci dengan kode LPKR, dan lain sebagainya. Dikarenakan banyaknya perusahaan mereka yang melisting di bursa, saya hanya mengambil satu sampel, yaitu LPCK. Nah, mari kita simak pergerakan sahamnya. Ini merupakan pergerakan harga saham LPCK. Harga sahamnya turun cukup dalam, dari yang awalnya 1.545 di 1 Januari 2018 menjadi 990 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 35,92% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 11, Bakhtiar Karim, dengan kekayaan 2,6 miliar dolar. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang awalnya 3,2 miliar dolar di tahun 2016. Beliau merupakan pengusaha yang menjalankan perusahaan Musimas, yang mana merupakan perusahaan di industri minyak sawit. Sepengetahuan Mimin, perusahaan tersebut tidak listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga kita tidak bisa membahas pergerakan harga sahamnya. Posisi ke-10, Jogi Hendra Atmaja, dengan kekayaan 3 miliar dolar. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang awalnya 3,1 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pemimpin dari Mayora Group,
salah satu perusahaan makanan dan snack terbesar di Indonesia. Perusahaannya listing di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Mayora Indah atau MYOR. Bagaimana pergerakan harga sahamnya? Ini merupakan pergerakan harga saham MYOR. Harga sahamnya mengalami penurunan dari yang awalnya 2.150 di 1 Januari 2018 menjadi 2.030 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 5,58% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 9, Chairul Tanjung dengan kekayaan 3,6 miliar dolar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 3,5 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pemimpin dari CT Corp yang di dalamnya terdiri dari beberapa perusahaan besar seperti Transcorp, Bank Mega, dan lainnya. Nah, karena Transcorp belum IPO, maka kita simak salah satu perusahaannya, yaitu Bank Mega dengan kode MEGA. Ini merupakan pergerakan harga saham Mega. Harga sahamnya naik cukup besar, dari yang awalnya 3.070 di 1 Januari 2018 menjadi 6.350 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 106% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 8, Boenjamin Setiawan dengan kekayaan 4,35 miliar dolar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 3,2 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pendiri dari PT Kalbe Farma, yang merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. PT Kalbe Farma juga listing di Bursa Efek dengan kode saham KLBF. Bagaimana peningkatan harga sahamnya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Ini merupakan pergerakan harga saham KLBF. Harga sahamnya mengalami penurunan dari yang awalnya 1.760 di 1 Januari 2018 menjadi 1.635 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebanyak 7,10% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 7, Tahir dengan kekayaan 4,8 miliar dolar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 3,5 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pendiri dari Mayapada Group, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti perbankan, rumah sakit, real estate, dan lainnya. Nah, di video ini, kita hanya akan membahas satu saja perusahaannya yang sudah go public, yaitu Bank Mayapada Internasional atau Maya. Ini merupakan pergerakan harga saham Maya. Harga sahamnya naik cukup besar, dari yang awalnya 3.325 di 1 Januari 2018 menjadi 9.100 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 173% untuk rentang waktu tersebut. Posisi 6, Antoni Salim dengan kekayaan 5,5 miliar dolar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 5,3 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pemilik dari Indofood Group dengan kode saham INDF. Keluarga Salim mempunyai beberapa perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, seperti INDF dan ICBP. Nah, pada video ini, kita hanya akan membahas pergerakan saham induk usahanya saja, yaitu INDF. Ini merupakan pergerakan harga saham INDF. Harga sahamnya terlihat naik dari yang awalnya 7.675 di 1 Januari 2018 menjadi 8.025 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 4,56% untuk rentang waktu tersebut. Posisi kelima, Sri Prasak Elohia dengan kekayaan 5,6 miliar dolar. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang awalnya 7 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pendiri dari Indorama Corporation, yang mana merupakan perusahaan petrokimia dan tekstil. Beliau lahir dan besar di India, namun menghabiskan masa hidup profesionalnya di Indonesia. Perusahaan yang dimilikinya listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INDR. Bagaimana perkembangannya? Mari kita simak bersama. Ini merupakan pergerakan harga saham INDR. Harga sahamnya mengalami peningkatan dari yang awalnya 1.290 di 1 Januari 2018 menjadi 2.470 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 91,47% untuk rentang waktu tersebut. Posisi keempat, Susilo Wono Widjojo
dengan kekayaan 6,6 miliar dolar. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang awalnya 9,2 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pendiri dari PT Gudang Garam, yang mana merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan yang dimilikinya listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GGRM. Bagaimana perkembangannya? Mari kita simak bersama. Ini merupakan pergerakan harga saham GGRM. Harga sahamnya turun cukup dalam, dari yang awalnya 84.775 di 1 Januari 2018 menjadi 54.100 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebanyak 36,18% untuk rentang waktu tersebut. Posisi ketiga, Prajogo Pangestu dengan kekayaan 7,6 miliar dolar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 2,9 miliar dolar di tahun 2018. Beliau merupakan pemilik dari PT Barito Pacific dengan kode saham BRPT. Selain itu, beliau juga punya kepemilikan saham di TPIA dan GZCO. Namun di video ini, kita hanya akan membahas saham BRPT. Nah, bagaimana perkembangannya? Mari kita simak bersama. Ini merupakan pergerakan harga saham BRPT. Harga sahamnya mengalami peningkatan dari yang awalnya 420 di 1 Januari 2018 menjadi 1425 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 239% untuk rentang waktu tersebut. Posisi kedua, Widjaja Family dengan kekayaan 9,6 miliar dolar. Keluarga Widjaja merupakan pewaris perusahaan Sinarmas Group yang sebelumnya dipimpin oleh Eka Cipta Widjaja, yang mana meninggal pada tahun 2019 yang lalu. Sinarmas Group mempunyai cukup banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, di antaranya Bumi Serpong Damai atau BSDE, Bank Sinarmas atau BSIM, Indakiat Pulp and Paper atau INKP, dan masih banyak lagi. Pada video ini, kita hanya akan membahas satu saham saja, yaitu INKP. Nah, bagaimana perkembangannya? Mari kita simak bersama. Ini merupakan pergerakan harga saham INKP. Harga sahamnya mengalami peningkatan dari yang awalnya 5.525 di 1 Januari 2018 menjadi 8.100 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 46,60% untuk rentang waktu tersebut. Posisi pertama, Budi dan Michael Hartono dengan kekayaan 37,3 miliar dolar. Keluarga Hartono merupakan pemilik dari dua perusahaan besar, yaitu Jarum Group dan Bank Sentral Asia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari yang awalnya 35 miliar dolar di tahun 2018. Oleh karena PT Jarum belum go public, maka kita akan membahas saham BBCA yang juga merupakan raja market cap di Indonesia sampai Juli 2020. Nah, bagaimana perkembangannya? Mari kita simak bersama. Ini merupakan pergerakan harga saham BBCA. Harga sahamnya mengalami peningkatan dari yang awalnya 22.250 di 1 Januari 2018 menjadi 34.000 di 29 Desember 2019. Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebanyak 52,80% untuk rentang waktu tersebut. Demikianlah 15 orang terkaya di Indonesia beserta saham yang mereka miliki. Nah, siapa tahu dengan informasi ini kamu bisa mempertimbangkan saham-saham yang mereka miliki. Jadinya kan, kalau kekayaan mereka bertambah, portofolio kamu juga mungkin bisa bertambah. Semoga bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Thank you.